Pilih Van Gaal atau STY? Ini analisis gaya main yang cocok untuk pemain timnas. Louis van Gaal muncul sebagai kandidat kuat pelatih timnas Indonesia. Setelah resmi berpisah dengan Patrick Kluivert, PSSI kini tengah memfinalisasi sejumlah opsi nama untuk mengisi posisi pelatih kepala timnas Indonesia. Dalam beberapa hari terakhir, perhatian publik tertuju pada satu nama besar, Louis van Gaal. Mantan pelatih timnas Belanda itu disebut-sebut sebagai kandidat kuat untuk menakodai skuad Garuda menuju fase baru. Van Gaal bukanlah nama asing di dunia sepak bola. Ia dikenal sebagai sosok pelatih berpengalaman dengan filosofi permainan yang tegas dan terstruktur. Pria asal Belanda itu pernah menangani klub-klub papan atas seperti Ajax Amsterdam, Barcelona, Bayern Munchen, hingga Manchester United, serta membawa Belanda meraih posisi ketiga di Piala Dunia 2014. Kehadiran rumor ini semakin menguat setelah media internasional 433 mengabarkan bahwa Van Gaal dijadwalkan akan menggelar konferensi pers penting pada Senin 20 Oktober 2025 waktu setempat. Walaupun belum ada pernyataan resmi dari PSSI ataupun dari Van Gaal secara pribadi, banyak pihak berspekulasi bahwa pengumuman tersebut berkaitan dengan tawaran untuk melatih timnas Indonesia. Menanggapi spekulasi ini, sumber internal dari PSSI yang enggan disebutkan namanya menyebut bahwa Van Gaal memang masuk dalam daftar kandidat pelatih asing yang tengah dipertimbangkan. Kriteria pengalaman internasional, rekam jejak di turnamen besar, serta kemampuan dalam membangun sistem jangka panjang menjadi alasan utama Van Gaal dilirik. Indonesia saat ini butuh pelatih yang tidak hanya bisa mengangkat performa tim dalam waktu dekat, tetapi juga membantu membentuk fondasi sepak bola nasional secara menyeluruh. Van Gaal adalah salah satu nama yang kami anggap memenuhi aspek tersebut. Demikian ujar sumber tersebut. Namun, wacana ini tentu tidak lepas dari sejumlah tantangan. Usia Van Gaal yang kini 74 tahun serta kondisi kesehatannya pasca pensiun dari dunia kepelatihan aktif pada 2022 lalu sempat menimbulkan tanda tanya. Di sisi lain, rekam jejak Van Gaal menunjukkan bahwa ia adalah figur yang tidak mudah melepaskan kesempatan untuk membawa perubahan signifikan dalam proyek jangka panjang, sesuatu yang kini tengah dibutuhkan oleh timnas Indonesia. PSSI memastikan bahwa proses seleksi pelatih dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai aspek teknis, strategis, dan finansial. Keputusan akhir akan diumumkan dalam waktu dekat setelah melalui diskusi mendalam bersama komite teknik dan pengurus federasi. Jika akhirnya Van Gaal menerima tantangan ini, maka Indonesia akan memasuki babak baru dalam sejarah sepak bolanya, dipimpin oleh salah satu pelatih paling disegani di dunia. Dalam dinamika pencarian pelatih baru, timnas Indonesia pasca perpisahan dengan Patrick Kluivert, satu nama terus menguat dan menjadi sorotan utama, Louis van Gaal. Sosok pelatih asal Belanda ini bukan hanya membawa pengalaman panjang di dunia sepak bola, tetapi juga memiliki reputasi sebagai pembangun tim yang sukses di berbagai level kompetisi internasional. Van Gaal yang kini berusia 74 tahun adalah figur penting dalam sejarah sepak bola modern. Ia memulai karir kepelatihannya secara profesional bersama Ajax Amsterdam pada awal tahun 1990-an. Disinilah namanya mulai mencuat ke dunia setelah membawa Ajax meraih berbagai gelar bergengsi, termasuk Liga Champions UEFA tahun 1994-95, sebuah pencapaian monumental yang diraih dengan skuad muda dan permainan kolektif non-disiplin. Setelah sukses besar di tanah kelahirannya, Van Gaal melanjutkan karir dengan menangani klub-klub elit Eropa seperti FC Barcelona, AZ Alkmaar, Bayern Munchen, dan Manchester United.
Di setiap klub yang ia tangani, Van Gaal dikenal sebagai pelatih yang mampu menciptakan struktur permainan yang solid, melahirkan pemain-pemain berbakat, serta menanamkan mentalitas juara di ruang ganti. Puncak dari pengalaman internasionalnya adalah saat ia menangani timnas Belanda dalam 3 periode berbeda. Paling diingat tentu saja pada Piala Dunia 2014 di Brazil, di mana Van Gaal membawa Belanda menembus babak semifinal dan akhirnya finish di peringkat ketiga, mengalahkan Brazil dengan skor telak 3-0. Strateginya yang fleksibel dan adaptif saat itu mendapat pujian luas dari para pengamat sepak bola dunia. Melihat kebutuhan timnas Indonesia yang tengah berada dalam fase transisi dan evaluasi menyeluruh, nama Louis van Gaal dianggap sangat tepat. Pengalamannya membina pemain muda dan ketegasan dalam taktik dan kemampuannya membangun sistem permainan jangka panjang menjadikannya sebagai kandidat terkuat untuk menggantikan Patrick Kluivert. Louis van Gaal versus Sinteyong. Siapa yang paling cocok dengan karakter pemain timnas Indonesia? Dalam upaya membangun timnas Indonesia yang lebih kompetitif dan konsisten di level internasional, muncul 2 nama besar yang ramai diperbincangkan publik. Louis van Gaal, pelatih legendaris asal Belanda, dan Sinteyong, sosok asal Korea Selatan yang sebelumnya telah menjadi bagian penting dalam perkembangan timnas dalam beberapa tahun terakhir. Keduanya memiliki filosofi dan pendekatan yang sangat berbeda. Namun, pertanyaannya, siapa yang paling cocok dengan karakter pemain Indonesia? Pertama, Louis van Gaal. Struktur, disiplin, dan sistem jangka panjang. Louis van Gaal dikenal sebagai pelatih yang mengutamakan struktur permainan, organisasi tim yang rapi, serta kedisiplinan taktik yang tinggi. Dalam karirnya, ia sukses membangun tim-tim muda yang akhirnya menjadi generasi emas, seperti Ajax 1995 dan Timnas Belanda 2014. Gaya Van Gaal sangat menekankan pada posisi dan tanggung jawab individu dalam sistem kolektif yang menuntut pemain untuk memahami taktik secara detail. Ia juga dikenal tegas dan perfeksionis, sehingga pemain dituntut untuk bekerja keras dan patuh terhadap sistem yang ia bangun. Namun, karakter pemain Indonesia yang cenderung kreatif, spontan, dan mengandalkan kecepatan serta flair individu mungkin akan menghadapi tantangan beradaptasi dengan filosofi Van Gaal yang sangat sistematis dan minim toleransi terhadap improvisasi yang tak sesuai dengan rencana. Meski begitu, jika berhasil diterapkan, pendekatan Van Gaal berpotensi membentuk tim nasional yang lebih stabil secara struktur permainan, terutama dalam menghadapi lawan-lawan kuat di level Asia dan dunia. Yang kedua, Sinteyong. Fleksibel, dekat dengan pemain, dan adaptif secara budaya. Di sisi lain, Sinteyong telah membuktikan dirinya dekat dengan kultur sepak bola Asia, termasuk memahami karakter pemain Indonesia. Selama masa kepelatihannya, Sinteyong terbukti mampu mengembangkan talenta muda dan membentuk tim dengan pressing cepat, transisi lincah, dan semangat juang tinggi. Sinteyong dikenal lebih fleksibel dalam pendekatan taktik, mampu menyesuaikan dengan kekuatan dan kelemahan pemain yang ia miliki. Ia juga dinilai lebih terbuka terhadap kreativitas pemain asalkan tetap dalam koridor strategi tim. Kedekatan emosional Sinteyong dengan para pemain juga menjadi nilai tambah. Ia mampu membangun komunikasi yang baik, kepercayaan diri, dan rasa nasionalisme dalam tim. Aspek yang sangat penting dalam membina skuad muda Indonesia. Namun, tantangan bagi Sinteyong adalah bagaimana membawa timnas ke level yang lebih tinggi. Tidak hanya dari sisi semangat dan kerja keras, tetapi juga dalam aspek teknis dan pencapaian konkret di turnamen besar.